Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk membagikan harta-harta yang sudah didapatkan. Jadi ada ayat berbunyi kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Maksudnya apa? Harta-harta yang kalian dapatkan dari aset-aset itu, maka harus ada pembagian untuk orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan ibnus sabil, dan mujahidin. Nah, dan juga untuk diwakafkan. Sisanya boleh kalian nikmati. Supaya apa? Supaya harta itu tidak hanya berputar-putar. Dulah itu perputaran transaksi. Hanya di antara orang-orang kaya saja. Hanya orang kaya saja yang omsetnya naik, atau orang kaya saja yang untung di saat krisis. Ya, begini dan begitu. Itu di dalam Islam tidak ada seperti itu. Dalam Islam boleh seseorang itu kaya, tetapi hanya memutarkan uangnya di antara orang kaya saja. Nah, yang terjadi nanti adalah ketimpangan. Kalau sudah terjadi ketimpangan, orang akhirnya berjalan sesuai dengan kepentingan yang bayar. Ketika masing-masing sudah berjalan sesuai dengan kepentingan yang bayar, maka ikatan sosial itu akan semakin menurun dan akan terjadi ketidakadilan di mana-mana. Yang berduit banyak semakin berkuasa, sedangkan yang minta keadilan akan sulit mendapatkan akses terhadap keadilan tersebut. Nah, kita melihat fenomena di sekitar kita. Ketimpangan itu bukan hanya saja ketimpangan yang bentuknya itu uang saja, harta saja, aset saja. Bahkan ketimpangan itu di bidang kesehatan, rumah sakit, ya, yang bayar banyak dapat fasilitas banyak, sedangkan yang BPJS atau lainnya dipersulit. Kemudian ketimpangan ilmu. Nah, ketimpangan ilmu. Dan ketimpangan ilmu yang melakukan ya ahlul ilmu juga. Jadi ada beberapa oknum yang sengaja tidak ingin para pemuda itu saling berdiskusi. Para pemuda itu saling mereka itu mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi, ya, atau mempertanyakan pajak uang yang ditarik oleh negara, katanya untuk kepentingan negara. Nah, mempertanyakan itu kayaknya dilarang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah para ahli ilmu agama, ulama. Ya. Apakah ulama itu boleh mengelola tambang? Ini pertanyaan, ya. Kemudian apakah ulama sudah melakukan tugasnya? Apakah hanya tugas yang berbentuk ibadah saja, sholat, puasa, ajakan untuk zakat, ini dan itu? Kemudian rakyat mempertanyakan uang zakat itu kemana? Cara pembagian pengelolaan zakatnya bagaimana? Cara pengelolaan wakaf itu bagaimana? Apakah sudah bisa mengurangi ketimpangan di sekitar umat Islam? Apakah umat Islam, para dai-dai melaksanakan tugasnya? Ya. Apakah orang-orang yang
menamai diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah sudah melakukan tugasnya, atau hanya belajar ilmu hanya untuk ceramah saja, lalu tidak memperbaiki sholatnya orang-orang, tidak memperbaiki manhaj mereka, tidak menguatkan akidah mereka, bahkan hanya menggiring mereka untuk membela kiainya atau habibnya atau syekhnya atau ustadznya bentrok dengan ormas yang lain, ya. Jadi saya melihat ketimpangan di negeri ini bukan hanya ketimpangan uang saja, harta saja, aset saja, tetapi juga ketimpangan ilmu, ya. Dan ketimpangan-ketimpangan yang lain, ya. Tetapi ketimpangan ilmu ini paling parah, ya. Ada orang yang belajar ilmu hanya untuk mengejar titel. Ketika sudah punya titel, maka dia, kalau ada orang awam mempertanyakan atau protes atau mengkritik, dia membalas tanya, memangnya kamu siapa? Kamu belajar aja tidak, kamu ini dan itu. Bukan malah memberi jawaban, tetapi malah bilang sudah cukup taklid saja. Ini yang terjadi. Mari kita lihat ini. Ya, ini ketimpangan lingkungan. Ya, di sana, di kejauhan sana, mereka rumahnya bagus, fasilitasnya bagus, kebersihan, akses untuk jalannya itu bersih. Sedangkan ini kondisinya kotor, penuh dengan sampah. Kemudian kalian lihat ini perkampungan yang mewah, gedung-gedung tinggi pencakar langit, yang bisa ke sana hanya orang-orang kaya, ya, bisa menikmati fasilitas, sedangkan yang fakir miskin, mereka tinggal di tempat kumuh seperti ini, ya. Artinya ini ketimpangan masyarakat. Ada masyarakat kelas atas yang dapat akses banyak, sedangkan masyarakat kelas bawah tidak mendapatkan akses yang sama, ya. Kalau mau dapat BLT, ya, bantuan apa, harus nulis bahwa saya ini miskin, merendah, ya. Seperti itu. Sedangkan yang kaya, mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Di sini saya tidak membahas membela orang kaya atau membela orang miskin, tidak, ya. Masalah ini adalah urusannya negara, ya. Tetapi saya melihat ini ketimpangan dalam bentuk harta, ya. Apakah orang kaya itu sudah bayar zakat sesuai dengan perhitungannya, atau yang diberi tugas untuk mengelola zakat itu uangnya hanya disimpan, tidak dikasih ke orang miskin, atau nunggu orang miskin itu nagih dulu baru dikasih, ya. Berarti ada masalah di sistem, ya. Ada ketimpangan sistem juga, ya. Bukan hanya ketimpangan soal harta, ya. Kemudian soal kesehatan juga, soal lingkungan, ya, dan juga soal ilmu. Maka dari itu kenapa saya membuat channel ini, kemudian membuka kotak hitam sejarah, ya, bahwa siapa sebenarnya yang bermasalah, yaitu Syiah. Kemudian masalah orang yang Persia itu bagaimana, ya. Kemudian apakah sejarah kita dipalsukan selama ini, dan ternyata benar bahwa banyak sejarah umat Islam itu yang dipalsukan, ya. Jarang orang bahas tentang ini, tetapi ini fakta, ya. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi ketimpangan besar, ya, maka kita harus kembali ke surat Al-Hasyr ayat ke-7. Jika ingin harta itu berputar ke orang-orang yang miskin juga, maka harus peduli sama orang yang miskin ilmu, miskin harta, ya. Harus
perhitungan pembagian zakat, pembagian sedekah, ya. Daripada barang bekas dibuang, lebih baik disedekahkan, ya. Daripada buku dirombeng, ditimbang, dikilo untuk didaur ulang, lebih baik dikasihkan ke orang-orang miskin ini, ya. Dikasihkan buku-buku ke mereka. Karena kalau kita membaca sejarah, umat Islam sempat telat 350 tahun, ya. Sedangkan Eropa berkembang revolusi industri, ya, sampai sekarang revolusi industri terus terjadi. Kenapa? Karena masyarakatnya membaca buku. Masyarakatnya membaca buku, mempelajari ilmu-ilmu yang baru setiap hari, ya, pendidikan, ya, sehingga mereka juga bekerja, ya, tidak pengangguran karena mereka tahu apa yang harus saya lakukan. Negara juga peduli dengan mereka. Jadi mereka membayar pajak dan negara mengelola uang pajak itu untuk kemaslahatan negara dan rakyat masyarakatnya. Ya. Tetapi kalau pemimpinnya hanya memikirkan untuk mewah-mewahan, ya lupa dengan dunia, ya wallahu alam apakah harta yang mereka dapatkan itu perhitungan zakatnya sesuai, ya. Ini saya menaruh pertanyaan, mempertanyakan sesuatu. Seperti kasusnya Imam Mahdi. Saya mempertanyakan Imam Mahdi, ya, sebab banyak orang yang menggunakan nama Imam Mahdi untuk mendapatkan kepentingan duniawi, ya. Contohnya Ibnu Tumar, ya, dia mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi hanya supaya dia bisa berkuasa di Maroko. Kemudian ada beberapa tokoh, ya, yang menyatakan dirinya Imam Mahdi, ya. Kemudian ada beberapa tokoh yang bilang saya keturunan Nabi maka saya berhak jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, dia bukannya jadi orang yang adil, malah dia mencuri dan menjarah dan juga membunuh, ya. Ini salah satu bentuk ketimpangan. Jadi ketika orang melanggar syariat Islam itu sendiri. Jadi saya menaruh pertanyaan-pertanyaan, apakah Imam Mahdi itu memang benar-benar ada atau hanya mitos legenda saja. Ketika saya selidiki ternyata itu hanya sekedar legenda, ya. Jadi cerita halu, cerita halu. Nah, orang-orang yang tidak membaca buku dan juga tidak berdiskusi tentang ilmu, ya hanya berdiskusi tentang kesenangan duniawi, ya kamu sudah punya sepeda berapa, ya kamu sudah punya rumah aset berapa, ya. Jauh dari ilmu, hanya mencari kesenangan, ya. Maka yang terjadi adalah ketimpangan itu tadi. Ada beberapa pejabat yang mereka ingin mendapatkan jabatan itu hanya untuk memperkaya dirinya, bukan untuk menambah pengetahuan atau menambah penelitian baru. Jadi kalau dalam istilahnya itu hal-hal yang membuat banyak kenikmatan, hal-hal yang menghibur yang terlalu berlebihan itu membuat orang semakin mundur. Ya, jadi kita sekarang ini di masa sulit. Dan di masa sulit itu orang bisa keluar dari masalah ini, ketimpangan ini adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu dan juga tanpa proyek yang dijalankan maka sulit bisa keluar. Ini dari saya, semoga jelas bagi kalian.